Coba bayangin deh, kalau kesadaran seorang manusia tiba-tiba terperangkap di dalam tubuh seekor binatang buas. Ini bukan cuma fantasi loh, ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa tentang transformasi, tentang bertahan hidup, dan tentang takdir yang nggak pernah kita duga. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari cerita kita. Waktu ingatan sebagai manusia pelan-pelan terkikis sama insting kehewanan yang brutal, kira-kira apa yang tersisa? Dan kemana takdir bakal membawa dia selanjutnya? Oke, yuk kita selami bareng-bareng kisah ini. Semuanya itu berawal di sebuah gunung yang terpencil, di mana jiwa seorang manusia terlahir kembali sebagai seekor ular putih. Ya, ini adalah awal yang baru, tapi sekaligus juga sebuah perjuangan tanpa akhir. Jadi, selama setengah abad, dia harus beradaptasi. Lupakan soal kemanusiaan, lupakan empati. Tiap hari itu isinya cuma berburu, membunuh, dan jadi penguasa di wilayahnya. Dia berhasil, tentu saja, tapi harganya mahal. Dia jadi dingin banget, nggak punya perasaan, dan nyaris lupa siapa dia sebenarnya. Disinilah konflik batinnya mulai muncul lagi. Kayak yang bisa kita lihat, di satu sisi ada naluri buasnya. Di sisi lain, masih ada sisa-sisa kemanusiaannya. Dan itu semua diuji waktu dia ngelihat seorang pemetik obat tenggelam. Entah kenapa, ada percikan kecil dari masa lalunya yang mendorong dia buat menyelamatkan orang itu. Satu tindakan yang bakal mengubah segalanya. Dan uniknya, si bapak ini bukannya lari ketakutan. Malah sebaliknya, dia balik lagi sambil bawa telur rebus sebagai ucapan terima kasih. Dia terus-terusan datang bahkan sampai nekat bikin kebun obat kecil di wilayah kekuasaan si ular. Kepercayaan dan kegigihannya ini pelan-pelan membangun sebuah ikatan yang aneh di antara mereka. Yah, namanya juga hidup. Kebaikan itu kadang malah mancing kedengkian. Kesuksesan kebun obat itu bikin penduduk desa yang lain jadi iri. Mereka datang bukan buat belajar, tapi buat ngerampok dan nyerang satu-satunya manusia yang nunjukin kebaikan sama si ular. Dan ini dia momen krusialnya. Pas ngeliat si pemetik obat hampir dibunuh, si ular gak ragu-ragu. Satu serangan beracun dan penyerangnya langsung tewas. Tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah sama sekali. Di mata si pemetik obat, dia bukan lagi penyelamat. Dia adalah binatang buas yang mengerikan. Sisa kemanusiaannya seolah-olah lenyap seketika. Setelah kejadian itu, si ular balik jadi penyendiri lagi. Tapi takdir mempertemukannya dengan sosok lain yang bakal menyentuh hatinya lebih dalam dari siapapun. Seorang gadis kecil bernama Duo R. Ceritanya ada seekor serigala tua yang nyerang seorang gadis kecil. Dan si ular langsung bertindak. Dihancurin serigala itu sampai tulang belulangnya remuk. Tapi reaksi si gadis ini bener-bener di luar dugaan. Dia nggak lari, dia nggak takut. Dia cuma natap si ular dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan polos inilah yang memulai persahabatan mereka. Duo R, yang waktu itu baru umur 6 tahun, gak ngelihat monster. Dia malah ngelihat keajaiban. Dia jadi satu-satunya manusia yang bisa diajak bicara oleh si ular setelah sekian lama, dan dari situlah ikatan mereka terjalin. Hubungan mereka makin dalam waktu kelaparan melanda desa Duo R. Si ular sebagai penjaga ya turun tangan. Dia bawain babi hutan dan hewan-hewan lain sampai desa itu tercukupi. Tapi, seperti yang bisa ditebak, kebaikan ini justru menarik perhatian para pemburu dari luar dan mengancam kedamaian mereka. Garis waktu ini nunjukin betapa cepat dan tragisnya kehidupan Duo R. Setelah pertemuan pertama mereka, 9 tahun berlalu sampai mereka ketemu lagi. Dan saat itu, Duo R sudah terjebak dalam kemiskinan. Takdirnya berubah drastis banget di tahun ke-10 dan ke-11 yang membawanya ke akhir yang menyedihkan. Dia dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Menikah sama pemuda yang dia cintai, tapi artinya kelaparan. Atau jadi selir seorang tuan tanah tua yang kejam, tapi bisa bertahan hidup. Dia nggak mau mati kelaparan kayak ibunya. Jadi, dengan berat hati, dia memilih untuk hidup. Hidupnya sebagai selir itu neraka. Dia disiksa setiap hari. Kurang dari setahun, dia dipukuli sampai sekarat. Dengan sisa tenaganya, dia lari kembali ke gunung. Keinginan terakhirnya sederhana banget. Cuma pengen merasakan kedamaian di tubuh sahabat satu-satunya. Dan dia meninggal di sana, di atas tubuh si ular. Kehilangan Duo R memicu amarah yang dingin dan tak terbatas. Malam itu juga, si ular menyelinap ke puri Tuan Go. Tanpa suara, tanpa ampun, dia membunuh semua orang yang terlibat dalam penderitaan Duo R.
Pembalasan dendamnya mutlak. Setelah membalaskan dendam duo R, si ular sebenarnya mutusin buat nggak mau berurusan lagi sama dunia manusia. Dia fokus berkultivasi sampai sebuah pertarungan hidup dan mati membawanya ke jalan yang sama sekali baru. Jadi, dalam pertarungan brutal lawan siluman serigala, si ular terluka parah dan pingsan. Tubuhnya hanyut ke hilir sungai dan ditemuin sama seorang nenek tua. Karena ukurannya yang super besar, nenek itu ngira dia adalah naga suci yang jatuh dari langit dan merawatnya dengan tulus. Nah, aksi si ular yang sempat ngelindungin si nenek dari panah bandit ternyata menarik perhatian 3 sosok yang lagi terbang di langit. Mereka ini para kultivator kuat, seorang guru bernama Yurong dan 2 muridnya. Mereka terpesona sama kecerdasan si ular, jadi bukannya dibunuh, Yurong malah mutusin buat ngebawa dia pulang. Nah, momen ditangkap dan dibawa ke sebuah sekte abadi ini mengubah dunia si ular total. Dari yang tadinya penguasa gunung, sekarang dia cuma seekor siluman penjaga gerbang di tempat yang isinya ahli-ahli yang kekuatannya nggak kebayang. Dan ini dia, dunia barunya. Istana Chunyang itu bukan sekte sembarangan. Ini sekte nomor 1, organisasi raksasa dengan banyak cabang, seperti yang bisa kalian lihat di tabel. Nah, dari semua tempat, si ular berakhir di cabang Kingsu, langsung di bawah pengawasan Yurong, orang yang membawanya ke sana. Tugasnya kedengarannya sepele ya, jaga pintu istana yang sepi. Tapi buat si ular, ini adalah kesempatan emas. Di tempat yang penuh dengan kekuatan dan pengetahuan ini, insting bertahan hidupnya beradaptasi lagi. Dia nemuin cara yang super cerdik buat berkembang. Nah, ini bagian paling jeniusnya. Kayak yang diilustrasiin di sini, dia jadi pengamat yang tekun banget. Dia nyelinap buat ngintip latihan pedang, nguping ceramah, dan yang paling penting, dia sering mampir ke cabang alkimia. Di sana, dia nemuin harta karun, semua pil gagal dan ampas obat yang dibuang. Itu mungkin sampah buat para kultivator, tapi buat dia, wah itu suplemen super. Hasilnya luar biasa. Dengan menyerap kekuatan dari sisa-sisa bahan obat itu, tingkat kultivasinya meroket. Dia ganti kulit, tubuhnya tumbuh sampai 9 meter dan kekuatannya meningkat pesat. Tentu aja hal ini bikin Yurong dan murid-muridnya kaget. Dari seekor binatang buas yang dingin, menjadi penjaga yang berduka, dan sekarang jadi murid tidak resmi di sekte terkuat. Perjalanannya jelas masih panjang banget. Dengan kecerdasan dan kelihayannya, pertanyaan besarnya sekarang adalah sejauh mana dia bisa melangkah di jalan kultivasi ini?